Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Anissa dengan NIM 2280-2022. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika kelas A Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan alat peraga pada materi fluida dinamis. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah. Nah, data-data yang saya peroleh itu dari mereview dari beberapa jurnal. Langsung saja ke jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama itu berjudul Desain dan Uji Keberfungsian Alat Praktikum Fluida oleh Jelly A. Tulandi dan Jimmy Lolowang dari jurnal Frontiers tahun 2019, volume 2, nomor 2. Alat peraga pada materi fluida dinamis dalam jurnal ini yaitu venturimeter dengan manometer. Nah, alat peraga ini menetapkan 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Nah, untuk variabel terikatnya yaitu kecepatan aliran udara. Variabel bebasnya meliputi diameter pipa 2, massa jenis zat cair dalam selang manometer. Untuk variabel kontrolnya yaitu diameter pipa 1 dan zat alir yang mengalir pada pipa. Alat peraga ini memiliki kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya yaitu memiliki ketelitian yang tinggi. Yang kedua, dapat mengukur laju aliran yang tinggi dan dapat digunakan untuk mengukur cairan yang mengandung endapan atau solid. Untuk kekurangannya, sedikit rumit dalam menyusun alat peraga ini. Selanjutnya, jurnal yang kedua berjudul Pengembangan Alat Peraga Berbasis Sensor Flow Meter untuk Menerapkan Persamaan Kontinuitas pada Materi Fluida Dinamis. Nah, oleh Muhammad Iqbal Maulana dan Mita Anggaryani dari jurnal IPF atau Inovasi Pendidikan Fisika tahun 2020, volume 9, nomor 2. Nah, alat peraga ini menggunakan sensor berbasis flow meter, Arduino Uno R3, LCD, power supply, pipa PVC, tangki, dan pompa air. Alat peraga ini juga memiliki validitas dalam kategori yang baik dan layak, sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran fisika. Tentunya alat peraga ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihannya, perhitungan yang dilakukan secara digital kemudian ditampilkan ke LCD. Yang kedua, menggunakan 2 jenis sensor flow meter. Yang ketiga, dapat dibongkar pasang sehingga memudahkan. Nah, untuk kekurangannya yaitu tidak ada penyaringan fluida. Yang kedua, LCD yang digunakan tergolong kecil sehingga dalam melihat hasilnya itu kurang jelas. Lanjut ke jurnal yang ketiga. Nah, jurnal yang ketiga ini berjudul Aplikasi Hukum Bernoulli pada Alat Peraga Flow Meter untuk Praktikum Mekanika Fluida oleh Koryatul F, Albertus Agung, dan Prihadi Eko dari jurnal NCIET volume 1 tahun 2020. Alat peraga pada jurnal ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu pompa air AC otomatis, tangki air yang sementara diganti dengan ember agar memudahkan melakukan mobilitas alat. Nah, selain itu juga ada rotameter air serta valve manual. Kelebihan dari alat peraga ini dapat menghitung tekanan serta debit aliran air. Nah, yang kedua juga menggunakan alat pembaca tekanan otomatis atau pressure meter. Nah, kekurangannya yaitu menggunakan pipa yang lumayan banyak sehingga memerlukan biaya yang cukup besar. Selanjutnya, jurnal yang keempat. Judul dari jurnal keempat ini yaitu Pengembangan Alat Peraga Pengukur Debit Air Menggunakan Sensor Flow Arduino sebagai Media Pembelajaran Fluida oleh Vitatri Yusro, Al-Hakim, dan Ashari dari jurnal Berkala Pendidikan Fisika tahun 2019, volume 12, nomor 1. Desain dan alat peraga ini meliputi rangkaian alat ukur debit, rangkaian alat kit PCB, mur, Arduino, kabel, rangkaian sensor dalam pipa, alat pengukur debit, pompa air, tandon air, serta papan kayu. Kelebihan dari alat peraga ini yaitu menggunakan sensor flow meter berbasis Arduino yang layak sebagai alat peraga. Selain itu juga praktis. Alat peraga ini juga memiliki kekurangan, antara lain perlu diperhatikan lagi dalam aspek keamanan dan keselamatan. Nah, selain itu juga perlu diberi pengamanan bahan isolator sebagai antisipasi dan keamanan. Jurnal yang kelima berjudul Perancangan Alat Peraga Kincir Air Android pada Pembelajaran Fluida Dinamis
oleh Nisrina Najihah, Raden Wahid Dinirwanto, dan Ashari dari Jurnal Inovasi Pendidikan Sains tahun 2021, volume 2, nomor 1. Alat peraga ini sebagai alat bantu dalam pembelajaran fluida dinamis. Perancangan alat peraga kincir air berbasis Android ini dimulai dengan mengumpulkan alat dan bahan, setelah itu rangkai alat dan bahan. Nah, kemudian membuat skema pemrograman Arduino. Selanjutnya yaitu merangkai alat peraga. Alat peraga ini juga bisa digunakan untuk mengukur kecepatan air. Nah, alat peraga ini kelebihannya memiliki tingkat ketelitian yang sangat kecil karena alat peraga ini menggunakan sensor flow meter YFS201. Selain itu, alat peraga ini juga memiliki kelebihan yaitu mempunyai kriteria yang sangat baik. Selain itu juga praktis. Nah, untuk kekurangannya, perlu adanya pengembangan alat peraga yang lebih canggih dengan menggunakan LCD dan sensor. Jurnal selanjutnya berjudul Development of Dynamic Fluid Probes with Eddy Design at SMA oleh Rahmania, Rahmatsyah, Ridwan Abdullah pada Journal of Physics Conference Series tahun 2020. Alat peraga ini membantu siswa dalam memahami materi fluida dinamis. Siswa dapat menghitung besaran arus listrik dan daya fluida yang menyebabkan lampu LED ini menyala dengan menggunakan alat peraga ini. Kelebihan dari alat peraga ini yang pertama yaitu praktis. Yang kedua, keefektifan dari alat peraga ini termasuk dalam kategori yang baik dan layak, sehingga dapat dipakai sebagai media pembelajaran fisika pada materi fluida dinamis. Nah, untuk kekurangannya, mudah terjadi kesetrum karena terdapat listrik dan air. Selain itu juga biaya yang dibutuhkan lumayan mahal. Selanjutnya, pengembangan alat peraga pada materi fluida dinamis versi saya sendiri dari hasil mereview jurnal. Nah, alat peraga yang saya buat ini memiliki terdapat 2 sensor flow meter yang berfungsi untuk mengukur debit. Nah, sensor ini memiliki diameter yang berbeda sehingga penerapannya pada persamaan kontinuitas tidak membutuhkan 2 kali pengukuran dengan mengganti ukuran sensor terlebih dahulu. Nah, selain itu terdapat pembaca tekanan atau pressure meter. Selain itu juga menggunakan perhitungan secara digital yang akan ditampilkan pada LCD. Untuk kelemahan dari alat peraga ini yaitu karena belum diuji coba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.